Dan ragam perbedaan pemahaman di dalam Islam itu sudah ada sejak zaman awal. Ba'da wafati Rasulullah. Perbedaan membenci orang lain tidak bisa, karena sudah tidak bisa melihat. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu semuanya masuk surga itu malah. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan. Yang satu golongan justru masuk neraka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ini adalah konten pertama channelnya HMJ IAT IAIN Tulungagung. Maka dari itu di sini dengan pembahasan tema yang sudah tertera di dalam pamflet, di sini saya mengundang pemateri yang insya Allah sangat-sangat berkompeten dalam bidangnya. Langsung saja, gimana Pak? Apa namanya kabar sekarang Pak? Ya alhamdulillah baik. Saya salam dulu boleh ya ini ya? Oh enggak apa-apa, ya. silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil badi'il hadi ala bayani mahya'ir rasyad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Saya mengucapkan selamat atas launching daripada channel HMJ IAT ya. Ya, IAT. Dan saya yang menjadi kelinci percobaan untuk menjadi pemateri yang pertama. Ya semoga saya doakan sukses untuk channel YouTube-nya begitu ya. Baik, untuk tema yang kita bahas sebenarnya kan ya apa namanya? Sesuatu yang sebenarnya hari ini kan ya urgent sebenarnya ya. Dan sebagai mahasiswa tafsir, kita bersentuhan langsung dengan fenomena klaim tafsir tunggal, Kebenaran gitu. tafsir. Ya, kebenaran tafsir tunggal. Itu ada banyak definisi mengenai itu sebenarnya. Kalau secara pribadi saya mendefinisikan klaim kebenaran tunggal itu sebagai mujaradul fahmi wa makhdudun wa nafyul ghairi. Bahwa yang namanya klaim kebenaran tunggal itu yang berbahaya adalah ketika dia menegasikan pendapat yang lain atau pendapat yang liar. Yang dirugikan sebenarnya apa? Ya ini adalah gerak peradaban Islam sebenarnya. Karena ketika klaim kebenaran tunggal itu kan secara otomatis yang lain yang dinegasikan. Banyak hal yang dinegasikan sehingga tidak ada pendapat alternatif. Itu sama halnya membunuh peradaban Islam sebenarnya. Ini yang paling berbahaya. Belum lagi nanti problem penindasan yang bersumber daripada klaim kebenaran tunggal. Tapi kemarin kan kita mahasiswa ITS sebelum mengadakan diskusi ini sempat mengadakan open Q&A Pak, di IG. Iya. Di situ ada satu pertanyaan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Kalau klaim kebenaran tafsir tunggal menurut jenengan kan tadi berurgensi kepada negatif kan ya? Iya. Ya. Apakah kalau fikih kan kita harus berkiblat kepada satu mazhab saja? Iya. Bukankah itu sama saja kita berkiblat kepada kebenaran tunggal di situ? Iya. Seperti saya Imam Syafi'i, Iya. dengan Imam Sinten. Ya, saya Imam Syafi'i juga. Yang penting tidak bukan Imam Samudra. Iya. Ya. Menurut jenengan gimana itu, Pak? Iya, begini sebenarnya sebuah keniscayaan di dalam kelompok beragama itu untuk klaim. Itu sebuah keniscayaan. Tidak mau tidak ya kita harus ada satu pemahaman yang kita yakini dan kemudian kita amalkan sebenarnya seperti itu. Tetapi kita tahu di dalam fikih itu harus ada dualisme, selalu dualisme. Dalam satu sisi kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini dan mengamalkan apa yang kita yakini, tetapi di sisi yang lain kita juga harus arif melihat yang liar.
Kenapa? Karena kita tidak mungkin hidup di ruang kosong tanpa realitas perbedaan, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti. Iya. Sehingga komentar yang sangat menarik daripada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahumullah. Kata Imam Syafi'i rahimahumullah menjelaskan begini di tengah perbedaan itu. Kata Imam Syafi'i adalah ra'yu shawabun wa yahtamilu khata'un wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu shawabun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwa pendapatku ini ya yang paling benar, sekalipun bisa saja memuat kesalahan. Tetapi sebaliknya, pendapat dari kelompok yang lain selain dari pendapatku itu salah itu, sekalipun bisa saja memuat kebenaran. Ya, artinya kita diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah satu kearifan melihat perbedaan. Dalam satu sisi kita harus konsisten mengamalkan apa yang menjadi kita yakini, tapi di sisi lain kita juga harus arif melihat perbedaan. Di dalam ranah fikih kita kan mengenal al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad, bahwa yang namanya ijtihad itu tidak bisa digugurkan oleh ijtihad yang lain. Kenapa? Karena itu pada level relatif, sama-sama ijtihad yang relatif. Produk ijtihad relatif dan yang sakral dan absolut hanya Al-Qur'anul Karim. Tapi bukanlah suatu usbah, sifat-sifat usbah atau fanatisme ya, atau ya mengagungkan apa yang kita yakini. Itu selalu muncul dan sudah menjadi paradigma umum bahwasanya kalau kita mempunyai keyakinan ya kita perjuangkan keyakinan kita perjuangkan. Bahkan ada yang bicara seperti ini Pak dalam Al-Qur'an, bahkan Allah pun kan inna dina indallahi Islam. Bukannya itu sebuah klaim kebenaran di situ. Klaim kebenaran. Ya. Ya, kalau dicocokkan dengan kata-kata panjenengan di awal tadi bahwasanya klaim kebenaran ini berurgensi kepada negatif. Ya, bagaimana itu? Iya. Karena itu saya sampaikan bahwa kelompok beragama itu senantiasa berada pada dualisme. Iya, satu sisi kelompok beragama itu harus memperjuangkan apa yang diyakini, tetapi dia hidup di tengah perbedaan. Oh iya. Dia hidup di tengah perbedaan. Sehingga bagaimana menyikapi perbedaan sedangkan kita dituntut untuk memperjuangkan apa yang kita yakini. Sehingga yang diperlukan di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah menempatkan dalil secara benar, secara tepat, secara sesuai dengan konteksnya. Yang kedua adalah paradigma tasawuf. Misalkan begini, dalam salah satu ayat memang disebutkan inna dinna indallahil Islam. Ayat lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Ini seolah-olah kan ada ya kebenaran. Iya, sifat yang fanatis, eksklusif dan sebagainya kan. Tetapi di dalam ayat yang lain kita diajarkan walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwa orang-orang dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, orang-orang Sabiin ketika beramal soleh, beriman kepada Allah, falahum ajrum 'inda rabbihim, maka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Atau Rasulullah beliau dalam konteks yang lain kan beliau mengatakan bahwa al-ikhtilaf baina ummah rahmah, bahwa di dalam Islam itu melihat perbedaan itu sebagai rahmat. Sehingga saya mengatakan begini, perbedaan itu adalah rahmat Allah, nikmat Allah yang senantiasa disalahpahami. Ya, benar-benar. Ya. Itu sebuah keniscayaan kita itu berbeda itu. Kalau kita melihat ya, tidak usah kita mencari referensi yang lain ya. Di dalam Islam sendiri, misalkan di dalam kitab Al-Insaf fi Bayani Ashabil Ikhtilaf, karangan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, itu justru beliau mengatakan perbedaan di dalam Islam dan ragam perbedaan pemahaman di dalam Islam
itu sudah ada sejak zaman awal ba'da wafati Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah beliau masih hidup pun beberapa sahabat punya pemahaman yang berbeda. Ada banyak sekali perbedaan. Berarti kalau bisa saya simpulkan, sisi dualisme di situ itu tentang klaim kebenaran itu ada sisi inputnya ke dalam dirinya, ada sisi outputnya kepada orang lain. Benar. Berarti kalau output itu kita tidak mempermasalahkan perbedaan, kita bersifat sosialisme, humanisme dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Iya. Ditambah lagi begini, penempatan itu yang paling penting. Penempatan dalil, apakah kita harus satu waktu harus bersifat eksklusif atau satu waktu kita harus bersifat inklusif? Itu penempatan dalilnya yang harus tepat. Untuk urusan akidah, keyakinan, itu kita ya memang harus tidak ada tawar-menawar. Tetapi di situ kita juga dituntut penempatan dalil yang bersifat humanisme, kemanusiaan, sosial. Itu juga harus tepat. Itu beriringan itu. Tidak bisa kemudian atas nama klaim kebenaran kita, kemudian kita menegasikan yang lain. Yang kedua adalah faktor tasawuf, pandangan tasawuf. Tafsir, fikih itu harus dibingkai dalam kacamata tasawuf. Itu nanti yang akan melihat, yang tidak akan bisa melihat perbedaan. Atau melihat perbedaan tetapi semuanya menjadi lebur. Sebenarnya beda. Memaklumi gitu ya? Ya. Memaklumi perbedaan. Iya. Memberikan ruang melihat perbedaan itu sebagai benar-benar sebagai rahmat. Bahkan orang tasawuf itu karena la yang duru illa wajhah, karena ya tidak melihat sesuatu kecuali wajahnya Allah, ridhonya Allah, maka tidak bisa melihat perbedaan itu secara tajam, sehingga orang kalau berbeda konsekuensinya menegasikan yang lain, itu tidak bisa. Imam Ghazali contohnya. Sehingga kalau ini yang kalau fikih, paradigmanya fikih, tafsir itu pasti dualisme. Kalau yang tasawuf kemungkinan monisme itu besar. Iya, kemungkinan bahwa tidak bisa menegasikan perbedaan itu besar sekali. Kacamatanya di tasawuf. Sehingga tasawuf memiliki teori wahdatul wujud, ada wahdatul adyan. Karena sudah tidak bisa melihat perbedaan. Kok melihat perbedaan? Membenci orang lain tidak bisa, karena sudah tidak bisa melihat perbedaan. Sehingga Imam Ghazali itu sangat menarik ya, dalam kacamata tasawufnya. Ketika memaknai hadis, "Satafriqu baina ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millah wahidah." Nanti umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan. Jadi semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Rasulullah ditanya, "Man hiya ya Rasul?" "Man ana alaihi wa ashabih." Orang yang konsisten mengikuti ajaranku dan mengikuti ajaran sahabat. Tetapi pembacaan mubadalah dari Imam Ghazali sangat menarik. Justru Imam Ghazali ketika melihat perbedaan itu begini. Satafriqu baina ummati ala 73 millah kulluhum fil jannah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu semuanya masuk surga itu malah. Illa millah wahidah, kecuali satu golongan. Yang satu golongan justru masuk neraka. Yang 73 masuk surga. Dirubah hadisnya coba. Kata Imam Ghazali, "Man ya? Siapa itu yang masuk neraka?" "Zindiqah," kata Imam Ghazali. Siapa yang masuk neraka? Zindiqah, orang jahat yang memanipulasi agama. Orang jahat yang memanipulasi agama, yang tujuannya ingin merusak agama, itu yang akan masuk neraka. Ini kenapa Imam Syafi'i membaca secara terbalik? Ini karena kacamata tasawuf. Orang Islam Nusantara tasawuf banget. Oh. Ya artinya kita kalau melihat perbedaan ya seperti ini. Iya. Gitu. Oke Pak. Kita